biasa. Sehat? Yes, yes, yes. Oke, bertemu lagi di hari Minggu yang penuh sukacita. Semua ada sukacita? Amin. Oke deh. Sekarang kakak mau tanya nih, siapa di sini sangat mengasihi Tuhan Yesus? Saya Kak. Oke deh, kalau gitu kita mau angkat pujian Kasih Yesus. Pakai gerakannya ya. Oke Kak. Kita mau memasuki doa pembuka yang akan dibawakan oleh kakak Mama Nadine. Iya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk ibadah kita. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, di mana pada hari ini hari Minggu Tuhan, kami kembali lagi mengikuti ibadah kami melalui online kami ini. Tuhan Yesus, mari ya Tuhan Engkau hadir di dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memberkati ibadah ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tadi kita sudah doa pembuka. Sekarang kita mau kembali angkat pujian. Kakak mau tanya lagi nih, siapa di sini anak Tuhan? Saya Kak. Semuanya ya, semua yang ada di sini atau semua yang nonton video ini pasti semuanya anak Tuhan. Oke? Oke, nah, Kak. sekarang kita mau kembali angkat pujian. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku
nggak boleh bohong, nggak boleh cengeng ya. Kalau kita semua anak Tuhan, kita nggak boleh ngelakuin hal itu. Nah, sekarang kita mau kembali angkat pujian untuk memasuki firman Tuhan. Ya, sekarang kita sudah mau memasuki firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian lagu penyembahan, Ku Bawa Hidupku Sekarang. Semua dengan sikap berdoa.
Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur Bapa buat segala kasih dan penyertaan Tuhan. Hingga saat ini kami masih boleh untuk kembali datang kepada Tuhan, meminta hikmat Bapa, karena sebentar lagi kami akan mempelajari firman Tuhan. Biarlah kiranya kami dimampukan untuk mengerti setiap firman Tuhan, dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, terlebih juga boleh menjadi berkat di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, minggu ini kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada seorang yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Tema kita pada minggu ini sesuai dengan judul perikop firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, yaitu Menara Babel. Adik-adik mungkin sudah pernah ada yang mendengar cerita ini. Menara Babel atau kita bisa sebut dengan menara kekacauan adalah awal mulanya bagaimana berbagai bahasa yang ada di dunia ini ada. Ya, jadi pada saat itu setelah Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah karena perbuatannya yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kembalilah manusia bertambah banyak, ya. Termasuk ada salah satu keturunannya, yaitu kalau kita bisa lihat di Kejadian 10, ya, Kejadian 10 ayat 9, ada seorang keturunan Nuh yaitu bernama Nimrod. Dia adalah seorang tokoh yang membangun suatu kota yang besar pada saat itu, yaitu tempat di mana kota Menara Babel. Ya, jadi kita lihat pada saat itu manusia sudah bertambah banyak. Tapi ada satu kesamaan di antara mereka, yaitu mereka masih satu bahasanya. Ya, kalau kita lihat teknologi pada saat itu benar-benar kalau kita lihat pada saat zaman itu luar biasa, ya. Bagaimana Nuh bisa membangun sebuah bahtera yang bisa menampung keluarganya sampai bertahan berbulan-bulan di air, ya, di air bah, itu suatu teknologi yang luar biasa. Siapa perancang bahtera tersebut? Yaitu Tuhan Allah sendiri. Nuh yang mengerjakan, tapi yang merancangkan adalah Tuhan.
Nah, saat itu juga kepandaian manusia saat itu juga mendorong mereka untuk membuat suatu ide atau gagasan, rancangan bahwa mereka ingin bersatu di satu tempat, ya. Karena itu kita lihat mereka pergi ke sebelah timur dan mereka menetap di sana. Mereka merancangkan untuk membangun sebuah menara yang sangat tinggi hingga bisa mencapai ke puncak langit. Nah, kemudian mereka juga berencana untuk tinggal bersama-sama supaya mereka tidak tercerai-berai, supaya mereka bersatu. Kemudian dengan persatuannya mereka itu, mereka dapat punya nama, ya. Mereka ingin menunjukkan kehebatan mereka. Betapa luar biasanya, ya, mereka punya pemikiran untuk membangun sebuah menara dengan bahan-bahan sumber daya alam yang pada saat itu tersedia. Sumber daya manusianya mendukung, sumber daya alamnya juga mendukung untuk mewujudkan rencana-rancangan mereka. Tapi apakah rancangan dan rencana mereka seturut dengan kehendak Allah? Kita tahu bahwa Allah menetapkan bahwa manusia harus memenuhi bumi ini. Beranak cucu dan penuhilah bumi ini. Berarti ini tidak sesuai dengan rancangan dan rencana Allah semula ketika Ia menciptakan dunia dan isinya. Karena itu kita lihat ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara itu. Tuhan melihat rencana mereka, Tuhan melihat bahwa rencana mereka tidak seturut dengan apa yang Tuhan rancangkan terhadap ciptaannya. Mereka ini satu bangsa. Tuhan mengatakan seperti itu, ya. Mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Jadi apapun yang mereka rancang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengacaukan rancangan tersebut, menggagalkan rencana tersebut dengan mengacaukan bahasa mereka. Kita bisa bayangkan, begitu banyak mereka yang bersama-sama mau bekerja sama untuk membangun menara tersebut. Ada yang mungkin bikin rancangan bangunannya seperti apa, ada yang membakar bata, ada yang menyiapkan tergala-galanya tadi. Mereka kan pasti harus berkomunikasi. Nah, di sini Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak mengerti satu sama lain apa yang mereka bicarakan. Ada yang satu bahasa Inggris, ada yang satu bahasa Spanyol, ada mungkin bahasa Batak di situ, sehingga sudah kacau balau. Apa yang terjadi kalau kacau balau seperti itu? Rencana yang mereka sudah susun tadi harus gagal di tengah jalan karena Tuhan menghendaki seperti itu. Bisa kita lihat dari orang-orang yang merencanakan seperti ini, ada kesombongan di dalam dirinya. Ya, kita bisa lihat, ya, ada perkataan yang ayat yang keempat itu, 4b, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ini menunjukkan kesombongan manusia, menunjukkan kehebatannya sehingga mereka merasa dengan kehebatannya mereka mampu mewujudkan apa rencana mereka. Tetapi di sini Tuhan ingatkan, sebesar apapun rencana manusia, sebaik apapun yang dirancangkan, sehebat apapun, tapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, kapan saja bisa Tuhan gagalkan. Kembali lagi kita diingatkan adik-adik, beberapa tahun yang lalu pernah ada namanya kapal pesiar Titanic, ya, sampai difilmkan. Begitu megahnya kapal pesiar tersebut, yang naik itu benar-benar harus orang yang benar-benar kaya, benar-benar beruang, karena untuk biaya perjalanan pesiar itu mahal. Dengan rancangan kapal pesiar itu sungguh megah, dirancang sedemikian rupa supaya tidak mungkin mudah tenggelam, supaya mungkin orang nyaman di dalamnya berpergian berbulan-bulan. Tapi apa yang terjadi adik-adik?
Kalau memang Tuhan menghendaki, kapal itu bisa hancur, menabrak gunung es. Ya, sampai cerita itu difilmkan. Mungkin adik-adik pernah lihat. Itu juga merupakan mengingatkan kita bahwa kesombongan atau keangkuhan manusia, kepercayaan diri akan kekuatannya itu bisa menimbulkan malapetaka. Ya. Mungkin di tengah kehidupan manusia merasa kuat, tetapi jangan salah, mungkin kita merasa di titik yang paling kuat, di situ Tuhan memberikan ujian bagi kita. Ketika kita merasa kuat, kita merasa hebat, di situ Tuhan memberikan ujian kepada kita. Jadi cerita Menara Babel ini mengingatkan kepada kita bahwa kesombongan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita miliki, kelebihan apa yang kita miliki, itu harusnya memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang diberikan kepada kita itu kembalinya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya, kemudian juga kita diingatkan, ya, dengan bacaan yang kedua, kita buka Alkitab kita kembali. Ini terambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Kakak akan bacakan. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota jatuh. Dari bacaan yang kedua ini, apa yang Tuhan ciptakan sudah baik adanya. Jadi tugas manusia itu adalah merawat, memelihara apa yang telah Tuhan ciptakan. Karena itu ada misi yang Tuhan berikan kepada manusia untuk memenuhi isi bumi. Ya, inilah yang bertentangan dengan Menara Babel tadi. Ya, kita kembali kepada apa rencana Tuhan. Kita lihat apa rencana Tuhan. Sehingga apa yang kita miliki, kita harus kembalikan, kehebatan yang kita miliki harus kita kembalikan kepada rencana Tuhan. Ya, kemudian tema ini juga kita kaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini. Ya, teknologi juga sangat berkembang saat ini. Di tengah corona seperti ini, kita bisa beribadah secara online. Ya, bisa melalui Zoom, bisa melalui Google Meet. Ini kan suatu penemuan yang diberikan oleh manusia yang berakal budi, ya. Mereka menciptakan ide-ide sehingga menciptakan teknologi-teknologi yang begitu banyak sehingga memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan dan aktivitasnya. Bayangkan bagaimana kalau di tengah pandemi ini kita tidak bisa ngapain, harus di rumah saja. Tapi ini dengan di rumah kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bersekolah dari rumah, kita masih bisa belajar sesuatu dari rumah. Itu harus kita syukuri. Tapi jangan dengan keadaan seperti ini kita malah seakan-akan santai. Udah biarin aja. Toh belajarnya juga dari ini aja, bisa kok nanti saya cari di Google. Nggak usah ikut pelajaran online dengan guru, nanti aja itu bila apa? Nggak usah ikut lah, nanti bisa cari di Google, saya bisa sendiri. Gitu. Jangan dengan kemudahan-kemudahan teknologi ini menjadikan kita sombong, menjadikan kita merasa sudah paling pintar. Ya, tapi justru dengan kemajuan teknologi kita bisa memanfaatkan bagaimana kita bisa secara optimal. Ya, tadi adik-adik belajar di rumah, gunakan secara waktu secara baik. Misalnya sekolah setiap hari harus menggunakan HP, mungkin ada kendala jaringan, mungkin ada kendala apa, kita harus tetap bertahan, harus tetap ikutin. Ya, jangan cepat putus asa, nanti juga bisa.
Atau misal perkembangan yang sekarang ya, buat apa belajar misalnya. Lihat itu si Atta misalnya, kita lihat. Dia nggak sekolah aja, dia bisa jadi YouTuber dengan kesuksesannya masing-masing. Sehingga buat apa juga saya belajar, apalagi sekarang masa begini belajar juga dari rumah. Lebih baik saya bikin hal yang lain supaya seperti Atta Halilintar, supaya jadi YouTuber. Buat apa pendidikan? Mungkin ada yang merasa kita juga seperti itu, nggak perlu lagi pendidikan, apalagi sekarang belajar dari rumah. Nggak bisa, susah. Lebih baik saya cari yang lain. Jangan, tetap adik-adik sudah diberikan orang tua fasilitas pendidikan, kita gunakan. Kita cari bakat-bakat kita gali kepintaran kita untuk apa? Untuk semuanya kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan menyombongkan, dan jangan sombong, ingat itu ya. Nah, mungkin juga kesombongan itu bisa kita kaitkan misalnya teknologi HP atau laptop ataupun tab yang adik-adik miliki melebihi dengan teman-teman adik yang lain. Nah, itu jangan sampai kita sombong, tapi bagaimana kita juga bisa membagi hal tersebut dengan teman-teman kita. Sehingga teman-teman yang tidak bisa mendapatkan fasilitas seperti kita, mungkin wifi di rumah bisa mendapatkan. Kita ajak mungkin dari rumah 1 orang atau 2 orang masih bisa. Ya. Jangan kita egois sendiri, atau di rumah pun kita egois dengan adik kita memakai fasilitas-fasilitas IT yang ada. Ya, dan jangan terus dihambakan. Mentang-mentang sekolah dari rumah menggunakan HP, alasan kita adalah, "Ma, ini HP-nya digunakan untuk ini, beli kuota yang banyak." Selalu minta kuota, padahal belajarnya nanti cuma sebentar, yang lain mungkin digunakan untuk main game. Itu jangan. Itu juga sama kita menggunakan, tidak bijak menggunakan teknologi yang diberikan, dianugerahkan kepada kita. Ya, jadi kita harus diajak bijak untuk menggunakan hal-hal ini. Ya, adik-adik, ingat apa yang sudah diberikan kepada kita, itu Tuhan bilang kita harus pelihara, bukan untuk kesombongan. Ya, kemudian kita lihat ya, bagaimana juga akibat-akibat penggunaan IT yang negatif ya. Mungkin banyak yang misalnya dia jadi kecanduan game, kecanduan misalnya menonton terus menerus, kadang waktu tidur pun berkurang. Nah, itu kita harus bijak menggunakan IT tersebut ya. Yaitu tadi kakak bilang, jangan mentang-mentang kita memang belajar dari rumah, malah kita manfaatkan untuk yang lain. Jangan sampai kita menyalahgunakan apa yang kita punya sekarang ini dengan teknologi yang ada ya. Jadi adik-adik, kita juga diingatkan di ayat hafalan kita pada minggu ini, yaitu Lukas 14 ayat 11. Kakak akan bacakan Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, jadi ayat hafalan kita mengingatkan supaya jangan sampai kesombongan ada pada diri kita. Ya, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, anak-anak Tuhan yang tetap penuh dengan kasih, sehingga selalu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga selalu menyenangkan hati Tuhan. Terlebih juga ya, anak-anak tanggung, pra remaja dan remaja yang sekarang sudah bisa ya menggunakan atau punya sendiri gadget sendiri ya, mungkin alat-alat informasi dan teknologi yang lain sendiri, itu juga harus lebih bijak. Nah, oleh karena itu aktivitas pada minggu hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk berkreasi membuat suatu poster ya, atau suatu gambar yang berisi ajakan bagaimana kita bijak menggunakan teknologi yang ada sekarang ini ya. Nah, kakak bisa
satu masukan. Di Play Store itu ada yang namanya aplikasi Canva. Dengan aplikasi Canva itu adik-adik bisa merancang undangan, merancang poster. Nah, boleh pakai rancangan poster itu untuk mewujudkan atau untuk membuat suatu tekad bagaimana kita menggunakan IT di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengajak yang lainnya untuk bijak menggunakan IT. Demikian firman Tuhan pada minggu ini. Semoga kita selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan dan apa yang ada pada kita bukan menjadi suatu yang bisa kita banggakan atau sombongkan, tetapi itu biarlah menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini Tuhan ingatkan kepada kami cerita Menara Babel yang menunjukkan kesombongan manusia saat itu untuk membuat suatu rancangan bangunan supaya mereka boleh berkumpul. Tapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan bisa menggagalkan dengan sangat mudah. Kami percaya Tuhan, kami diberikan Tuhan berbagai kelebihan, kepintaran masing-masing. Biarlah segala kelebihan, kepintaran masing-masing kami boleh memakainya seturut dengan kehendak Tuhan. Rencana-rencana apa yang kami pikirkan, rencana-rencana apa yang akan kami jalankan, biarlah kami bawa di hadapan Tuhan. Biarkanlah kami renungkan di hadapan Tuhan agar kami mengerti apakah rencana kami ini seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kami tidak menjadi sombong, tetapi kami mau selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena apa yang kami miliki ini semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman pada saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap firman yang kita boleh dengar hari ini bisa kita pakaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, sebelum kita memberikan persembahan, ayo sudah siapkan persembahan belum? Yuk sambil mempersiapkan persembahannya, kita mau angkat lagu Big or Small. Semuanya berdiri ya dan pakai gerakannya, oke? Oke Kak, berdiri semuanya. Ya, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nanti persembahan kalian boleh dititipkan kepada orang tua ya. Bilang, Ma, Pa, persembahan KAKR. Oke? Oke Kak. Nah, sekarang kita sambil memberikan persembahan mau mengangkat pujian Allah itu baik. Ditunjukkan
kita mau doa untuk persembahan dan doa syafaat. Nanti ditutup dengan doa Bapa kami ya Dek. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Bapa, kami mau berdoa untuk persembahan kami, biar Kau berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan, biar Kau limpahkan berkat rahmat-Mu kepada mereka semua ya Bapa. Untuk adik-adik KKR kami beserta semua keluarganya yaitu orang tuanya. Biarlah Kau berikan mereka rezeki yang melimpah-limpah Tuhan. Tuhan, dalam doa syafaat kami ini Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik kami semua yang berada di rumah Tuhan. Biar Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan, kepintaran dalam belajar di rumah Bapa. Karena kami yakin dan percaya mereka mengalami kesulitan di dalam belajar. Biar Tuhan yang memberikan mereka kepintaran, berikut juga dengan orang tua yang mendampingi. Supaya mereka bisa lebih kuat lagi, lebih inovatif lagi dalam mengajarkan adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau boleh lihat Tuhan bagaimana keadaannya, biar Tuhan yang turut campur tangan di dalam masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami ini Tuhan. Ada penyakit Tuhan yang belum ada vaksinnya, biarlah Tuhan yang mempercepat penelitiannya Tuhan, biarlah Tuhan yang turun tangan atas setiap proses penyembuhan, baik pasien dan semua orang yang belum terkena, biarlah Tuhan yang selalu jagai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita mau menaikkan doa Bapa kami yang seperti diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.